Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem pemantauan kelembapan tanah, tanaman berbasis IoT dengan indikasi visual dan audio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada saya, Dwitian Tangguh Nugraha dengan NIM 2022-31053. Selanjutnya teman saya. Saya Farel Alvaret Karasiola dengan NIM 2022-31003. Saya Rizky Ramadan dengan NIM 2022-31065. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Oke, baik. Yang pertama adalah kita masuk ke latar belakang, yang mana tantangan pertanian di era modern. Sektor pertanian sangat krusial untuk ketersediaan pangan global. Pertumbuhan tanaman optimal bergantung pada kondisi lingkungan ideal, terutama kelembapan tanah. Pemantauan manual tidak efisien, memakan waktu dan rentan kesalahan, menyebabkan penyiraman tidak sesuai dan kerugian panen. Industri pertanian modern menghadapi tantangan kompleks seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, serta keterbatasan air dan lahan. Ini menuntut pendekatan yang lebih cerdas dan presisi. Next. Oke. Eh, Solusi inovatifnya adalah yaitu menggunakan peran IoT di sektor pertanian. Teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan di pertanian. IoT memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan, pertanian secara real-time, dan pengelolaan jarak jauh, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional. Sistem IoT memanfaatkan sensor untuk mengumpulkan data kelembapan tanah, suhu, dan cahaya. Data diproses mikrokontroler dan ditampilkan melalui antarmuka atau user interface, memfasilitasi keputusan yang lebih cerdas bagi para petani. Next. Oke, di sini kita bahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem IoT untuk pemantauan kelembapan tanah secara real-time. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memberikan informasi status kelembapan tanah dalam artian basah, baik, ataupun kering secara visual menggunakan LED dan audio ataupun buzzer, serta menampilkan pada LCD. Dan terakhir adalah bagaimana sistem dapat menampilkan persentase kelembapan tanah kepada pengguna melalui layar LCD. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan kelembapan tanah berbasis IoT menggunakan sensor dan ESP32. Berikutnya adalah mengembangkan sistem yang mampu mengindikasi kondisi kelembapan tanah melalui LED dan buzzer, serta menampilkannya pada LCD. Dan yang terakhir adalah menampilkan presentasi kelembapan tanah secara real-time pada layar LCD. Next. Oke, untuk manfaat penelitiannya, yang utama adalah solusi yang efisien, yang mana menyediakan solusi efisien untuk memantau kelembapan tanah, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan kesadaran kondisi tanah untuk keputusan yang lebih baik. Yang berikutnya ada pengembangan ilmu, untuk penjabarannya menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang IoT dan pertanian presisi, serta menjadi dasar pengembangan sistem yang lebih kompleks di masa depan. Yang terakhir adalah model prototype, yang mana memberikan model prototipe sistem IoT yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi produk komersial untuk solusi pertanian cerdas. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka, komponen kunci. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Terus yang kedua sensor kelembaban tanah. Terus yang ketiga microcontroller SP32. Terus yang terakhir antarmuka pengguna atau LCD, LED, dan buzzer. Next. Terus selanjutnya ada metodologi, desain sistem dan perangkat keras. Untuk desain sistem ini terdiri dari sensor kelembaban tanah yang mengirim data analog ke ESP32. Microcontroller memproses data menjadi persentase dan status, atau basah, baik, kering. Lalu menampilkannya pada LCD. ESP32 juga mengendalikan LED eh, dan buzzer sebagai indikator visual dan audio. Terus ada perancangan perangkat kerasnya, konektivitas melibatkan ESP32, DevKit,
V1 sensor soil moisture, LED, buzzer, dan layar LCD 12C 16x2. Pin analog ESP32 terhubung ke sensor, pin digital ke LED dan buzzer, serta pin 12C ke LCD. Resistor yang digunakan untuk LED. Next. Terus ada perancangan perangkat lunak. Yang pertama ada inisialisasi, itu menginisialisasi komunikasi serial, modul LCD 12C, pin LED, dan buzzer sebagai output, serta komunikasi 12C untuk LCD. Terus ada loop utama, membaca nilai analog sensor kelembaban tanah, mengkonversi ke persentase dari 0 sampai 100%, dan menentukan status basah kering baik berdasarkan ambang batas. Terus yang terakhir pengendalian output, mengendalikan LED dan buzzer sesuai status kelembaban, merah atau buzzer atau basah, hijau atau kering, kuning atau buzzer mati, menampilkan status dan persentase pada LCD. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini mengusulkan sistem pemantauan kelembaban tanah berbasis IoT dengan indikasi visual dan audio, menggunakan ESP32, sensor kelembaban, LCD, LED, dan buzzer. Sistem ini memberikan informasi real time atau persentase dan status basah, baik, kering melalui tampilan teks, warna LED, dan bunyi buzzer. Ini diharapkan meningkatkan efisiensi pemantauan dan membantu petani. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Di sini selanjutnya kami akan menampilkan rancangan alat yang kami buat dan programnya. Untuk lebih lanjutnya, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan website Walkwi. Jadi di sini dapat dilihat pada alatnya. Di sini menggunakan LED, kemudian ada buzzer aktif untuk menampilkan output suara. Kemudian yang paling penting di sini ada ESP32 dan soil moisture sensornya. Di sini juga ada LED, yaitu merah, kuning, hijau untuk masing-masing indikator kelembaban tanahnya. Dan untuk menghubungkannya kami menggunakan breadboard. Oke, langsung saja mungkin untuk ke programnya. Di sini kami menggunakan dua library utama. Yang pertama yaitu wire.h. Di sini adalah untuk mengatur komunikasi I2C atau Inter-Integrated Circuit dari LCD ke SP32. Kemudian Liquid Crystal ini yang menyediakan library untuk mengatur LCD-nya. Kemudian di sini adalah LCD yang kami gunakan, tipenya O27, kemudian untuk ukurannya 16x2, 16 kolom, 2 baris. Kemudian di sini ada variabel global untuk masing-masing pin yang terhubung ke LED-nya. Di sini ada merah, kuning, hijau, kemudian ada pin untuk buzzernya. Selanjutnya pada file setup, di sini seperti biasa kita inisialisasi pin yang digunakan, kemudian serial biginnya untuk kecepatan floatnya, kemudian LCD, kemudian pin mode-nya kita set menjadi output yang tadi sudah kita masukkan, yaitu red, LED pin, dan sebagainya menjadi output. Kemudian di loop-nya, di sini yang pertama adalah inisialisasi sensor yang akan dibaca oleh si soil sensornya. Kemudian variabel humidity percent di sini akan mengkonversi nilai analog yang diperoleh oleh soil moisture sensornya. Kemudian dikonversi menjadi nilai persentase. Kemudian ini string MSG atau message untuk menampilkan
kondisi kelembaban tanahnya. Kemudian di sini kami menggunakan kondisi if else. Di sini ketika kelembaban kurang dari 40%, maka pesan yang akan ditampilkan adalah basah dengan LED merah yang menyala, kemudian dua LED lainnya mati. Kemudian mengeluarkan output bunyi melalui buzzer dengan frekuensi 1000 Hz. Kemudian jika kelembaban tanah lebih besar dari 60%, maka ini akan menampilkan pesan kering, kemudian yang menyala adalah LED hijau dan akan menampilkan output suara melalui buzzer dengan frekuensi 2000 Hz. Selanjutnya yang terakhir, untuk kondisi yang terakhir adalah menampilkan pesan baik jika tidak ada kondisi di kurang dari 40% atau lebih dari 60%. Jadi yang akan menyala adalah warna kuning. Jadi dia ada di tengah-tengahnya sini dan menonaktifkan bunyi buzzernya. Nah, mungkin di sini juga salah satu alasan kami menggunakan buzzer karena jika kondisi persentase tanahnya tidak sesuai, maka buzzer akan mengeluarkan bunyi peringatan agar nantinya si pengguna akan lebih aware terhadap hasil yang didapat oleh si sensornya. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi yang dikendalikan oleh library liquid crystal I2C. Sini yang pertama membersihkan tampilan, kemudian menampilkan kelembaban tanahnya dan mengambil isi dari variable message-nya. Kemudian kursornya akan pindah ke baris kedua dengan persentasenya yang merupakan hasil dari konversi nilai analog yang didapatkan oleh si sensornya. Kemudian di sini kami set delay-nya 500 milisecond. Mungkin di sini coba kita jalankan. Nah, jadi di sini kelembaban tanahnya 76%, itu lebih besar dari 60% yang mengindikasikan bahwa tanah dalam keadaan kering. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.